bangunan yang berkaitan dengan ini, ya. Dan operator dan perakit mesin, kemudian ada pekerja kasar. Jadi sementara yang polisi dan Polri kita masukkan pada satu kelompok tersendiri, di mana disebut dengan kategori atau disebut dengan golongan. Kemudian kami sampaikan juga bagaimana pemetaan jenis jabatan berdasarkan KBJI. Di sini ada satu digit kami membahasakannya sebagai golongan pokok, ya, 0 pada Tentara Nasional Indonesia. Kemudian semakin rinci, ya, semakin ke dalam, ya, akan menuju pada proses yang lebih detail. Itu jadi di sini. Kemudian yang pertama, untuk yang item pertama contohnya manajer juga ada pimpinan eksekutif, ya, untuk satu-satunya. Kemudian satu adalah pejabat pembuat peraturan perundangan, dan satu adalah pimpinan eksekutif dan direktur pelaksana. Demikian sampai detail Bapak Ibu. Ini adalah tingkat nomor 1 adalah manajer, pimpinan yang tertinggi dari sebuah pemerintah atau sebuah tingkat jabatan dari sisi sosial. Nah, kemudian yang kedua adalah orang-orang yang bekerja di bidang profesional. Profesional berdasarkan tingkat kemapanan atau tingkat kompetensi keilmuannya. Di sana ada berdasarkan bisa ilmu pengetahuan teknik, di sana juga ada profesional kesehatan, juga ada profesional statistik gitu ya, ada juga profesional geospasial. Ini masuk ke dalam item kedua. Dan yang ketiga, di sana juga ada terkait dengan ada profesional pendidikan, bisnis, teknologi informasi. Dan yang ketiga adalah teknisi dan asisten profesional. Jadi ini tingkat yang ketiga adalah dia sifatnya sebelum ke 1 atau kedua, ya, dia menapaki namanya asisten gitu. Nah, di sini ada asisten ahli ilmu pengetahuan dan teknik, kemudian asisten profesional kesehatan, dan kemudian yang keempat ini adalah kelompok untuk tenaga dari tata usaha yang sifatnya sebagai administrasi, ya. Di sana ada seperti tenaga tata usaha perkantoran umum, kemudian ada pelayanan terkait dengan pelanggan, juga tata usaha dari perhitungan dan pencatatan dokumen dan. Nah, di sana juga nomor 5 ada terkait dengan jasa Bapak Ibu, ada jasa perorangan, ada penjualan, ada tenaga perawatan pribadi, dan yang 6 adalah khusus di sini kelompok untuk teman-teman yang terampil dari sisi pertanian, kehutanan, dan perikanan. Ini memang sistem di pertanian itu di golongan pokok. Golongan pokok 7 adalah pekerja pengolahan. Di sana ada bermacam-macam orang bekerja, yaitu dari sisi spek dari bangunan sampai dengan logam, sampai dengan jenis-jenis kerajinan, sampai dengan pengolahan lain. Dan yang 8 kita mengenalnya adalah sebagai operator dari sebuah mesin. Di sana ada operator dan perakit mesin, dari mulai operator mesin stasioner dan kemudian perakit, dan kemudian yang 9 adalah strata yang paling bawah, yaitu dengan menggunakan istilahnya itu tidak menggunakan skill, ya, tapi menggunakan otot gitu, ya, istilahnya kalau orang ya, dia bekerja sebagai pekerja kasar, ya, karena ada tenaga kebersihan, pencuci tubuh, kemudian buruh gitu, ya, ada penyiap makanan, pekerja jalanan, dan pekerja sampah contohnya gitu. Ini adalah kemudian yang ditetapkan sebagai, ini adalah. Nah, di dalam pengkajian dari sistem pengkodean KBJI, DPS sudah menerapkan sebanyak 2.137 kode jabatan 6 digit yang terderivatif dari kelompok golongan pokok 10 tadi, dan golongannya yang lebih detail ada 43, kemudian subgolongan pokoknya ada 43, dan golongannya ada subgolongannya ada 130, dan yang keempat adalah subgolongan ada 446, dan kelompok ada 446, dan terakhir adalah jabatan sebanyak 2.100. Nah, kemudian bagaimana manfaatnya? Manfaat tadi sudah disampaikan bahwa manfaat daripada KB
KBJI ini adalah sebuah referensi yang komprehensif tentang ketenagakerjaan dan sistem referensi standar yang bisa digunakan oleh instansi siapapun, oleh pemerintah, asosiasi, profesi, apapun dalam rangka penempatan ketenagakerjaan guna mengikuti program pelatihan, guna juga meningkatkan informasi manajemen kepegawaian dan selanjutnya untuk kegiatan harus monitoring evaluasi terkait dengan data statistik atau administrasi terkait dengan jabatan yang dapat dibandingkan secara nasional, regional. Jadi terkait dengan kami diminta untuk mengetahui bagaimana pemetaan dari BIK ya, dari sosial. Contoh yang kami dapat adalah ahli pemetaan dan surveyor. Di dalam ahli pemetaan ini ada di dalam kelompok 21 Bapak Ibu. Jadi di kelompok 2 ya, di kelompok 2165 tempatnya. Di situ ada ahli pemetaan surveyor, karena kami melihat bahwa di dalam izin menyampaikan apa yang kami lihat ada di dalam 2165 di mana ahli pemetaan surveyor menentukan posisi yang tepat atau mempersiapkan dan merevisi peta digital, grafis, gambar, representasi visual, alam buatan dan batas-batas laut, area bawah tanah dan benda-benda yang benda angkasa menerapkan prinsip. Nah, kemudian kami bisa definkan di sini ternyata di dalam KBJI itu ada kami sudah buatkan di 2165.01 jadi jabatannya ada di surveyor tanah, kemudian ada surveyor pertambangan ya di sana, kemudian ada surveyor hidrografi di 216503, kemudian surveyor topografi ada di 216504, kemudian surveyor aerial ada di 216505. Ini contoh-contoh dari bagaimana kartografer kemudian ahli pemetaan dan surveyor lainnya juga sudah masuk di dalam pemetaan dari KBJI 2020. Meski memang kami sedang juga melakukan proses revisi di 2021 ini rencananya, dan kami juga sudah mendapatkan masukan dari Bapak Ibu dari Badan Geospasial melalui Kementerian Naker gitu ya, dan kami coba sedang digodok oleh tim kami. Rencananya nanti kami juga akan melakukan proses rilis ya terkait dengan KBJI 2021 dan dibantu tentu oleh Bapak Ibu dari Kemenaker yang setelah bekerja sama dengan BPS ya untuk menghasilkan KBJI yang terbaru gitu ya, yang terbaru, dan ini sudah dapat masukan yang cukup banyak. Bapak Ibu hampir seluruh kementerian dan sudah memberikan masukan dari mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan terakhir di tahun 2021 ini juga dari Kementerian Pariwisata dan Kreatif. Contoh saja di sini contoh identifikasi KBJI ini ada di 2165, nama-nama jabatan yang seperti Bapak Ibu ada disampaikan. Contoh saja di sini supaya mudah tematik, penduduk sosial dan budaya itu jenjangnya jenjang 5 di KBJI ini akan masuk di 2165 ya. Surveyor muda tematik ekonomi dan infrastruktur ya itu masuk di 2165. Jadi pada umumnya ketika jenjangnya nomor 5 ke atas dia masuk, sementara jenjang yang 5 ke bawah seperti nanti ada operator dan sebagainya ya di situ nanti masuknya ke dalam KBJI dari 31 kami sudah petakan sebenarnya memang, tapi kami coba untuk di 3112. Jadi ada 2 KBJI, 2165 ketika jenjang 5 ke atas, sementara yang 5 ke bawah akan masuk pada 3112 ya. Jadi gambaran itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu dari kami. Mohon saya berikan waktu sekiranya cukup, nanti barangkali ada pertanyaan dan selanjutnya kami akan coba menjawab
sekemampuan kami. Demikian Bapak Moderator, Pak Bambang Sampo,